Bolehkah di dalam Islam seseorang mengejar kekuasaan, mengejar jabatan, presiden, anggota DPR, dan lain sebagainya? Bagaimana pendapat tokoh-tokoh atau pemikir-pemikir Islam? Mari kita lihat di video berikut ini. Teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel, dan kembali saya menyuguhkan segmen The Great Thinker Corner yang berisikan tentang pembahasan pemikiran tokoh-tokoh besar baik di dunia Islam maupun secara umum. Dan di antara tokoh yang saya kaji adalah Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, dan ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Kalau yang berminat menonton video-video yang sebelumnya, bisa dilihat di playlist ya di channel IRC 13 ini, ya, ada khusus tentang Al-Ahkam As-Sultaniyah. Teman-teman sekalian, pada video ini saya akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan mencari kekuasaan, mencari kedudukan. Seperti tadi yang di awal saya sampaikan. Boleh nggak sih sebenarnya kita atau setiap orang dari kita sebagai umat Islam mencari kedudukan? Jadi presiden. Ya, kalau dulu di zamannya Al-Mawardi, Al-Imam, misalnya Al-Khalifah gitu ya, dan lain sebagainya. Boleh nggak sih? Apakah kita mengejar kedudukan itu merupakan sesuatu yang tercela? Nah, ada bahasan menarik yang disampaikan Al-Mawardi dalam kitab ini, ya, Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ini yang berkaitan dengan jika ada calonnya dua, gitu ya, calon imam, calon khalifah atau calon pemimpin. Kalau sekarang calon presiden, lebih dari satu lah, bisa dua, bisa terusnya. Lalu misalnya ketika sudah dipilih tapi kemudian menyisakan persoalan, pertikaian, masih ada konflik, seolah-olah pilihan itu belum selesai. Artinya kan masing-masing orang, masing-masing calon itu menghendaki dialah yang terpilih. Nah, berarti setiap orang dari calon itu kan punya keinginan yang kuat untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi khalifah, untuk menjadi raja atau presiden, gitu ya. Nah, kata Al-Mawardi, walladzi alaihi jumhurul ulama wal fuqaha. Nah, ini yang jadi pandangan jumhurnya para ulama dan juga para fuqaha ahli fikih, ya. Jadi ini yang menjadi jumhur itu kan biasanya mayoritas, ya, yang dipegang oleh mayoritas ulama dan ahli fikih, annat tanazu' fiha la yakunu qadhan mani'an. Jadi pertikaian, konflik terkait dengan pemilihan calon tadi itu, calon imam, calon khalifah atau presiden, ya. Karena lebih dari satu calonnya, maka harus ada pilihan, dan pilihan menyisakan pertikaian, ya, seringkali itu terjadi kan dalam dunia politik. Nah, pertikaian itu disebutnya laisa qadhan mani'an, bukan sesuatu yang tercela, bukan sesuatu yang terlarang. Artinya hal yang biasa saja, pertikaian, merebutkan kekuasaan, merebutkan jabatan, sesuatu yang normal, sesuatu yang manusiawi. Nah, kemudian lanjutannya, walaisa tolabul imamati makruhan, dan bukanlah mencari imamah, pemimpin, sesuatu yang makruh, sesuatu yang dibenci. Jadi kalau ada seseorang yang memenuhi syarat, misalnya ya, menghendaki atau
baik secara sendiri maupun oleh kelompoknya diajukan untuk menjadi imam, baik khalifah atau raja atau presiden kalau sekarang, bukanlah sesuatu yang makruh, bukanlah sesuatu yang dibenci. Artinya itu sesuatu hal yang biasa, yang boleh-boleh saja. Jadi jangan merasa tidak enak kalau kita punya keinginan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi presiden kalau sekarang. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang dibenci, apalagi dianggap sesuatu yang aib. Bukan, tidak. Laisa qodhan mani'an, bukan sesuatu yang tercela, bukan sesuatu yang terlarang. Jadi, kata Imam Mawardi, kira-kira ya, silakan saja orang mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pendukungnya itu ya untuk maju sebagai pemimpin. Dan ini sesuatu yang relevan ya untuk saat sekarang, khususnya kalangan umat Islam. Jadi tidak perlu ragu kalau misalnya memang punya calon yang layak untuk menjadi pemimpin di masa sekarang. Jangan merasa tidak enak mencalonkan diri dianggap sesuatu yang ambisius atau apa. Tidak, ya. Karena orang kan memang masuk ke dalam politik, ya itu kan kaitannya dengan kekuasaan. Orang kalau ingin berkuasa kan masuk ke dalam politik. Jadi kalau orang sudah masuk ke dalam politik, udah otomatis mencari kekuasaan. Jadi sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Al-Mawardi pada zaman itu ya, sampai sekarang tetap relevan. Jadi mencari kekuasaan, mencari jabatan adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang tidak dimakruhkan, sesuatu yang tidak dibenci. Itu ya. Jadi siapapun di antara kita yang punya keinginan untuk mencari kekuasaan, tentu saja diperbolehkan, silakan. Kan yang paling penting adalah bagaimana nanti melakukan proses mencari kekuasaannya itu. Nah, itu baru kita bicara tentang cara, mekanisme, dan seterusnya, ya. Teman-teman sekalian, demikian saja dulu pembahasan lanjutan dari Kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan lanjut di pembahasan berikutnya. Sampai bertemu kembali dan tetap semangat.